Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara terkasih, dalam kehidupan kita seringkali hal-hal yang tidak baik terlihat begitu kentara dan dipertontonkan dengan begitu gamblang. Ujaran kebencian, penganiayaan, dan pembunuhan. Tidak jarang hal-hal yang seharusnya negatif justru diperlihatkan oleh mereka yang dianggap tekun beragama dan dekat dengan Tuhan. Mengapa demikian? Bukankah ajaran agama memberikan tuntunan bagi umat untuk menjalani hidup yang baik, sehingga seharusnya semakin tinggi ilmu keagamaan yang dimiliki menjadikan orang tersebut hidup semakin baik. Di sini kita diingatkan melalui firman Tuhan yang tercatat dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika firman Tuhan hanya sekedar diketahui, dipahami tanpa dilakukan, maka membuat seseorang berpengetahuan dalam hal agama, tetapi tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya. Saudara, pertobatan dan pengampunan hanya akan menjadi wacana apabila tidak dengan sungguh-sungguh dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita menghayati Paskah dengan menjalani hidup yang tidak menuju kepada kematian, melainkan kepada kehidupan yang diubahkan sehingga berkenan kepada Tuhan. Dipersatukan dalam sang pokok anggur. Itulah yang menjadi tema khotbah pada hari ini yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Andri Yonatan dari Universitas Kristen Satya Wacana. Marilah Bapak Ibu saudara sekalian, kita persiapkan hati kita memasuki ibadah ini dengan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 27 bait 1, 4, dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia, dan biar
Jemaat terkasih, mari kita habiskan ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibu bapak serta saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saat ini kita tinggal di dalam kasih Kristus yang telah memulihkan hubungan kita dengan Allah, juga dengan sesama. Kasih Allah memampukan kita menghasilkan buah-buah roh dan buah-buah kasih. Buah dari pokok anggur sejati, Kristus Yesus. Kita berbuah di dalam upaya memperjuangkan persekutuan yang saling mengasihi sesama sebagai umatnya. Biarlah dalam ibadah minggu hari ini, kita dapat merenungkan kasih Allah yang mempersatukan di dalam Dia sang pokok anggur yang benar. Mari kita mengaku dosa kita merendahkan diri, mengakui segala kesalahan kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari kami adalah manusia lemah. Kami tidak berdaya, kami penuh dengan keterbatasan. Kami seringkali Tuhan lalai mengasihi sesama kami. Kami seringkali lalai tidak mengasihi keluarga kami, persekutuan kami, bahkan masyarakat di mana tempat kami hidup. Biarlah kami mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan karena segala kelalaian kami, karena kami sudah berpaling dari Allah. Kami percaya Tuhan yang Maha Pengampun, boleh memulihkan hubungan kami, boleh menghapuskan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber keselamatan kami berdoa. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 309, bait 1 dan 3, biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidupmu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang berasal dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas
kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari kita memuji dari pelengkap Kidung Jemaat 135, bait 1 sampai 3, O Sungai Rahmat. Curahkan air, sembuhkan bumi yang mengerang. Oh sungai Rahmat, curahkan air, hapuskan darah yang menggenang. Biar sang langkahnya terbakar hangus, benih tak tumbuh, kering lemah. Oh sungai Rahmat, curahkan air, dan bumi ini selamatkanlah. Tumbuhkan damai dan kebebasan, berakar dalam seluruh mekar. Oh sungai Rahmat, curahkan air, buatlah dunia sembuh benar. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami mengimani Tuhan, Roh-Mu yang kudus boleh memampukan kami membaca, mendengarkan, serta mengerti arti firman Tuhan. Kami mengimani Roh-Mu yang kudus menuntun kami melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai dengan 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang-orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 98. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 6 dengan judul perikop Iman Mengalahkan Dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-Lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan selanjutnya adalah Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 yang menyatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Ibu bapak serta saudari-saudara, saya mengajak kita membayangkan kita memiliki kenalan seorang sultan, ya. Seorang sultan yang punya segala-galanya, ya. Rumahnya besar, keluarganya baik-baik, ya. Harmonis, anak istrinya juga baik kepada semua orang. Pada suatu saat mereka mengundang kita untuk ambil bagian di dalam jamuan kasih yang mereka lakukan.
Tentunya kita menjadi senang ketika ada orang yang hebat, ada orang yang terkenal mengajak kita ke dalam acara mereka. Tentunya kita berbangga. Ketika kita hadir di dalam situ, sayangnya kemudian kita mengganggu acara tersebut. Kita merusak acara tersebut. Ya wajar saja ketika di dalam acara kemudian kita mengganggu, kita diminta keluar. Meninggalkan jamuan makan malam itu. Meninggalkan jamuan kasih itu. Tetapi yang luar biasa dari sang sultan adalah dia mengutus anaknya keluar, menemani kita di luar yang sudah diusir itu. Bahkan sampai kemudian si anak sultan mengajak kita untuk bergabung kembali. Dia bilang kira-kira beginilah, "Hei, kamu marilah ikut kembali ke dalam jamuan kasih. Tetapi ingat, ketika ada di dalam jamuan kasih tersebut, di dalam acara kami, tolong ya, taati aturan, hormati tamu-tamu yang lain, hormati orang-orang yang lain yang ada di dalam acara tersebut." Ya. Kita sudah diberitahu aturan tersebut. Tentunya kita tidak akan lagi melakukannya. Cerita ini menjadi perumpamaan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan ketika menciptakan dunia ini, dia mengajak manusia untuk ambil bagian di dalam persekutuan kasih di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Di dalam Kejadian dikatakan, Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kita diajak untuk ambil bagian di dalam persekutuan kasih Allah. Luar biasa. Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa. Tetapi sayangnya kemudian kita jatuh di dalam dosa, kita merusak hubungan kita dengan Allah. Kita merusak bagaimana keterlibatan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan sebelumnya. Tetapi kemudian kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan mau memulihkan hubungan itu. Allah berinisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan manusia. Allah berinisiatif melayakkan kita kembali untuk ada di dalam persekutuan kasih itu. Ia memberikan anaknya yang tunggal. Ia memberikan Kristus. Ia menghadirkan Kristus di tengah-tengah kita supaya kita bisa kembali di dalam hubungan dengan Allah. Supaya kita bisa berada di dalam persekutuan kasih Allah kembali. Hal itu diceritakan, diingatkan, ditegaskan oleh Yesus Kristus dalam bacaan kita hari ini. Di ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita diajak kembali oleh Yesus Kristus. Kita diajak untuk terlibat kembali di dalam kasih-Nya yang luar biasa. Supaya apa? Supaya sukacita kita penuh di dalam Yesus Kristus. Bahkan bonus yang luar biasa dari Yesus Kristus, apa yang dikatakannya di ayat-ayat selanjutnya yang kita baca tadi. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat. Kenapa kemudian kita dilayakkan menjadi seorang sahabat? Karena beda. Seorang pelayan acara, dia tidak perlu tahu acaranya siapa, tidak perlu tahu pemilik acaranya siapa, tidak perlu tahu bagaimana orang yang pemilik acara. Itu adalah seorang pelayan, seorang hamba. Tetapi kita dilayakkan menjadi sahabat. Ketika hadir di dalam persekutuan kasih, hadir dalam jamuan kasih, seorang sahabat harusnya mengenal si pemilik acara. Seorang sahabat tahu siapa pemilik acara itu. Seorang sahabat tahu pemilik persekutuan kasih, jamuan kasih tersebut. Sehingga wajar saja ketika kita kembali diajak di dalam persekutuan kasih Allah sebagai sahabat. Ya, Yesus katakan bahwa aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan memilih kita. Kemudian kita yang tahu tentang Tuhan, kita yang tahu kasih Allah, kasih Kristus, kita yang tahu karya keselamatan yang sudah diberikan bagi kita. Untuk itu kita harusnya mengerjakan karya keselamatan tersebut. Kita mengerjakan kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Ya, sama, ketika kita hadir dalam jamuan kasih, dalam acara, tentunya kita hadir dalam situ, kemudian kita berhubungan baik dengan tamu-tamu yang lain. Ya, kita menghormati pemilik acara, dan seterusnya. Kita bukan lagi undangan sekarang. Kita sekarang adalah sahabat.
Kita bukan lagi pelayan. Tentunya sebagai sahabat kemudian kita hidup di dalam kasih Allah. Bersama dengan orang-orang yang lain, bersama dengan sesama kita yang disebut sebagai sahabat itu. Harusnya kita saling mengasihi. Tentunya kita tidak akan merusak acara sahabat kita kalau kita hadir dalam acaranya. Ya, saya memberikan contoh ketika kita hadir di dalam acara pernikahan, ya, kan aneh kalau kita kemudian menyumbangkan lagunya lagu-lagu perpisahan, lagu-lagu patah hati. Padahal ini acara perkawinan, acara pernikahan, kan aneh, mengganggu itu namanya. Begitu juga kita harus menyesuaikan diri ketika kita diundang ke dalam acara ulang tahun anak-anak. Masa kita nyanyikan lagu-lagu patah hati, lagu-lagu ambyar, kan nggak pas. Ya, demikian juga ketika kita sudah menjadi sahabat, kita tahu ini acara apa, ya, harusnya kita mendukung acara tersebut. Ketika kita tahu Tuhan memanggil kembali, mengundang kita kembali sebagai sahabat untuk terlibat di dalam persekutuan kasih-Nya, mari kita mengenal kasih Bapa, mari kita mengenal kasih Yesus Kristus kepada manusia. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak hanya meminta kita untuk menjadi sahabat, tetapi Yesus memberikan contoh menjadi sahabat buat kita. Yesus tidak hanya ngomong saja. Ya, ketika Yesus minta kita sebagai sahabat, ketika Yesus menyebut kita sebagai sahabat, Dia melakukan apa yang Dia katakan. Yesus memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabat. Inilah yang menjadi renungan kita pada minggu hari ini. Mari kita lihat di kehidupan kita, kehidupan persekutuan kita. Ya, persekutuan yang menghadirkan kasih Allah. Apakah kasih Allah sudah menjadi dasar dari persekutuan kita? Kasih Allah menjadi dasar dari kehidupan kita bermasyarakat. Ya, ketika saya menuliskan khotbah ini, saya membaca berita di India, tabung oksigen dijual 10 juta ketika pandemi mulai melonjak lagi, kasusnya melonjak lagi. Padahal harga normal dari tabung oksigen itu hanya 1 juta rupiah. Bayangkan, 10 kali lipat. Di Indonesia juga terjadi, tidak hanya di India. Apa yang terjadi di Indonesia? Berita yang kita dengarkan, bagaimana seorang manajer laboratorium kemudian meraup untung 30 juta setiap hari karena menggunakan tes antigen bekas pakai. Ya. Digunakan antigen bekas. Ya. Kan ngeri sekali itu. Ya. Saya sadar, kita juga sadar bahwa pandemi ini menguji rasa kemanusiaan kita. Bahwa pandemi ini menguji kasih kita. Ya. Jangan sampai pandemi ini justru menunjukkan kegelapan sisi manusia yang lama. Seharusnya momen pandemi ini, seharusnya firman Tuhan kali ini mengingatkan kita, ya, bahwa di dalam persekutuan kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, mari kita mendasarkan kehidupan kita pada kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Tugas kita adalah mengerjakan kasih yang sudah diberikan kepada kita, mengerjakan karya keselamatan itu. Bagian kita tidak berat seperti yang dilakukan Yesus. Tuhan tidak meminta kita mengorbankan nyawa kita, tetapi Tuhan hanya meminta kita menjadi sahabat bagi orang lain. Ya. Di ayat ke-17 dengan jelas, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita mengasihi sesama kita, mari kita mengasihi sahabat kita di dalam persekutuan kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari. Mereka adalah sahabat-sahabat kita, sama seperti Yesus sudah menganggap kita sebagai sahabat. Kita menganggap mereka sebagai sahabat. Kasih yang mempersatukan itu harusnya kita lakukan, kita dasarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Ya, saya percaya kita semua punya sahabat. Bagaimana seorang sahabat kita, bagaimana sahabat-sahabat kita mau berkorban buat kita, memberikan, menolong, menguatkan, dan menjaga kita. Begitu juga dengan kita kepada sahabat-sahabat kita. Saya percaya kepada sahabat-sahabat kita, kita juga mendukung, menguatkan mereka, baik di dalam senang maupun tidak senang. Saya mau menutup renungan kita pada malam hari ini. Saya mau menceritakan malam final pemilihan Putri Indonesia tahun 2005. Malam itu finalis mendapatkan pertanyaan dari pembawa acara seperti ini.
Pertanyaannya, setujukah Anda jika sahabat itu sama seperti bayangan Anda? Saya ulangi lagi pertanyaannya, setujukah Anda jika sahabat itu sama seperti bayangan Anda? Salah seorang finalis kemudian menjawab, tidak setuju. Di saat finalis yang lain menjawab setuju, dia bilang, tidak setuju. Saya tidak setuju sahabat itu seperti bayang-bayang, karena bayang-bayang hanya hadir pada saat terang dan ada sorot cahaya saja. Bayang-bayang tidak pernah hadir di saat gelap, di saat tidak ada cahaya. Dia mau bilang adalah sahabat seharusnya tidak hanya hadir di saat senang, di saat gembira, di saat terang saja. Sahabat juga seharusnya hadir di saat sulit, sedih, gelap, tak bercahaya sekalipun. Jawaban itu kemudian mengantarkan dia menjadi Putri Indonesia tahun 2005. Cerita ini, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengingatkan kita arti persahabatan dan kasih di dalam Yesus Kristus. Ya, bagaimana kita diminta untuk hidup sebagai seorang sahabat di dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Tidak peduli dalam keadaan apapun, dia dalam senang, bahkan dalam sulit sekalipun, dalam sukacita, bahkan di dalam pergumulan seperti saat sekarang. Ya. Seorang sahabat seharusnya hadir menunjukkan kasihnya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Handri Yonatan dari UKSW yang telah menyampaikan kebenaran firman dan renungannya. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bangkit berdiri untuk memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama dengan umat di semua tempat dan di sepanjang abad dengan sikap sempurna. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat duduk kembali. Mari kita satukan hati kita, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bersama sukacita iman kami, Tuhan, kami mengucap syukur kepada Allah atas penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bahkan pada sampai hari ini, kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk tetap mengingat, menghayati bagaimana kasih Tuhan yang sudah diberikan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Kasih sebagai seorang sahabat yang memulihkan kita semua. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memampukan kami semua, Tuhan, untuk hidup di dalam kasih sebagai seorang sahabat. Kami berterima kasih, mengucap syukur atas persekutuan hari ini, tim ibadah, para majelis, semua pendukung yang boleh ambil bagian di dalam peribadahan hari ini.
Kami percaya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan Bapos GKI Taman Yasmin di dalam segala program kerja, di dalam segala pergumulan dan sukacitanya. Para pendeta, para majelis, unit-unit misioner di dalamnya, komisi, bahkan jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh naungi dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan segala pergumulan dan segala rencana kerja kami semua. Bahkan secara khusus pergumulan GKI Taman Yasmin di dalam pengadaan rumah ibadah. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia lemah dan penuh keterbatasan, tetapi kami percaya, kami menyerahkan di dalam iman percaya kami bahwa apapun yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Allah. Bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan sukacita kami. Kami yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran, kami yang bersukacita karena ulang tahun perkawinan kami. Kami yang bersukacita atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas usaha bisnis kami, atas studi pendidikan kami. Apapun sukacita kami Tuhan, kami naikkan kembali kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Begitu juga kami menyerahkan pergumulan kami sebagai keluarga, pergumulan kami sebagai orang tua, suami, istri, sebagai anak-anak, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai pelajar. Kami yang sendiri, kami yang berbeda, kami yang memiliki keterbatasan, kami yang di dalam pemulihan tubuh, kami yang sakit, kami yang merindukan pasangan hidup, kami yang merindukan pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan pilih kami satu persatu. Tuhan hadir sebagai sumber penghiburan. Kami yang sakit juga, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan memuatkan kami, memberikan kami penyertaan, sehingga kami juga boleh tetap mengucap syukur, mengingat rayakan bahwa kehidupan ini hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu, gereja-Mu, GKI dimanapun berada di dalam sukacita dan pergumulan mereka. Biarlah hadir, boleh menjadi garam dan terang bagi bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bahkan juga Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan kami, baik bencana alam, baik konflik, begitu juga dengan pandemi ini. Tuhan hadir, Tuhan menjadikan kami sebagai kami semua untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih dan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ini kami ya Bapa. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami di akhir pekan ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami juga boleh menghabiskan waktu kami bersama-sama dengan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, Engkau sempurnakan doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mau menyampaikan persembahan syukur. Persembahan syukur kali ini seyogyanya Bapak dan Ibu langsung transfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening terpampang di layar. Atau yang tidak sempat mentransfer, boleh juga dikumpulkan di rumah, dimasukkan di dalam amplop, dan ketika kondisi sudah membaik, kita serahkan kepada bendahara gereja. Untuk mengumpulkan persembahan kali ini didasari nats firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-22.
demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ketika mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita akan membawa persembahan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Sembah dan puji syukur kami yang senantiasa kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan. Kami membawa persembahan syukur di saat ini, suci dan kuduskan, sehingga persembahan syukur ini sungguh membuat berarti bagi setiap kami, terlebih di dalam memuliakan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan, berkati tangan-tangan yang mengelola, agar persembahan ini menjadi persembahan yang hidup demi kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan mengakhiri peribadahan ini. Kita masuk kepada pujian pengutusan. Pujian pengutusan diambil dari Kidung Jemaat 253, Majulah. Mari kita memuji Tuhan. Majulah, majulah, maju dalam terang permai, dan nyalakanlah pelita menantikan mempelai. Sumber hidup hanya Dia, umat Tuhan masuk pintunya. Majulah, majulah.
serta saudara-saudara yang terkasih, firman Allah hari ini mengajak kita untuk meneruskan kasih Allah yang sudah diberikan bagi kita sebagai sahabat-sahabatnya. Kiranya kasih itu boleh menjadi dasar yang mempersatukan kita, umat yang dikasihinya. Kasih Kristus ini tidak hanya memulihkan kita di dalam pergumulan kehidupan kita dan persekutuan kita, tetapi juga meneguhkan kita untuk terus bersemangat mengasihi ciptaannya yang baik. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.